Halo semuanya, coba deh bayangkan sejenak Anda lagi berdiri di tengah ruangan yang penuh dengan anak-anak usia 5 tahun. Lalu Anda melontarkan satu pertanyaan ajaib ini. Kalau sudah besar nanti, teman-teman ingin jadi apa ya? Wah, bisa dipastikan ruangan itu bakal langsung meledak dengan energi. Ada yang teriak ingin jadi dokter, ada yang antusias mau jadi polisi, atau bahkan pemadam kebakaran. Nah, pertanyaan pemantik yang super simpel inilah yang jadi gerbang pembuka dari sebuah modul ajar luar biasa karya Ibu Windasari dari TK Negeri 2 Muara Ancalong. Di paparan kita kali ini, kita bakal membedah tuntas gimana pertanyaan sederhana tadi disulap menjadi modul pembelajaran 5 hari yang sangat interaktif dan terstruktur buat anak-anak TK. Kalau Anda seorang pendidik, orang tua, atau mungkin sekedar penasaran dengan gimana sih anak-anak itu belajar, Anda ada di tempat yang tepat. Hari ini, kita akan melakukan bedah materi untuk melihat langsung gimana cara merancang dan mengeksekusi simulasi bermain peran di kelas. Fokus utama kita adalah melihat teknis simulasinya secara nyata, dan pastinya melihat langsung contoh kolaborasi siswa yang terbangun dari kegiatan ini. Oke, langsung aja kita lihat apa yang bakal kita bahas hari ini. Kita akan mulai dari filosofi inti, lalu masuk ke teknik simulasi, lanjut ke kolaborasi rumah sakit mini, kolaborasi penyelamatan dan keamanan, karnaval profesi, dan ditutup dengan penilaian bermain peran. Bagian pertama, filosofi inti, menghargai semua pekerjaan. Sebelum kita repot-repot menyiapkan kostum atau alat peraga, kita harus paham dulu nih apa sih tujuan utama dari modul untuk usia 5 hingga 6 tahun ini. Ini bukan cuma soal menghafal nama-nama pekerjaan loh, tapi lebih kepada menanamkan nilai mendalam dari profil pelajar Pancasila. Konsepnya begini, setiap profesi itu penting dan saling membantu. Dokter mengobati yang sakit, petani menyediakan makanan, dan guru membantu kita belajar. Melalui pemahaman ini, anak-anak diajak melihat bahwa ekosistem masyarakat kita itu bisa jalan karena adanya gotong royong. Petani butuh dokter kalau lagi sakit, dan dokter jelas butuh petani buat makan kan? Konsep inilah yang memberikan landasan moral yang kuat buat anak usia dini, supaya mereka bisa menghormati semua jenis pekerjaan sebagai bentuk rasa syukur. Lanjut ke bagian 2, teknik simulasi, mewujudkan ide menjadi nyata. Nah, setelah paham filosofinya, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita membawa ide abstrak soal masyarakat ini ke dalam ruang kelas secara fisik? Disinilah keajaiban teknis simulasi kelas itu dimulai. Anda mungkin mikir, wah butuh budget besar nih buat beli alat simulasi profesi. Ternyata sama sekali enggak. Modul ini membuktikan kalau kita cuma butuh alat bermain peran esensial yang sangat sederhana. Pakai baju profesi atau bahkan cuma topi buatan sendiri juga bisa. Tambahkan beberapa buku cerita yang menarik, gambar-gambar profesi, dan alat permainan edukatif yang udah ada di kelas. Lewat narasi guru yang kuat dan hidup, alat-alat sesederhana itu bisa mengubah sudut kelas menjadi dunia yang sama sekali baru. Coba perhatikan gimana teknis simulasi ini benar-benar dieksekusi langkah demi langkah. Misalnya nih, di hari keempat ada simulasi pemadam kebakaran. Guru nggak perlu repot cari selang air sungguhan atau sirine yang mahal. Cukup gambar aja bentuk api di atas lembar kardus bekas, lalu siapkan botol semprotan air kecil. Terus, biarkan anak-anak berkolaborasi menyemprot kardus itu bareng-bareng. Sederhana banget kan? Tapi ini adalah contoh brilian dari desain instruksional anak usia dini. Persiapannya super gampang, tapi ngasih pengalaman sensorik dan motorik yang luar biasa mendalam buat mereka. Kita masuk ke bagian 3. Kolaborasi rumah sakit mini, skenario hari kedua. Sekarang kita lihat gimana teknis simulasi fisik ini benar-benar mendorong kolaborasi antar siswa. Di area rumah sakit mini, dinamika kelompoknya dibangun lewat pembagian peran yang sangat jelas. Ada anak yang kebagian jadi dokter, tugasnya memeriksa, ada yang jadi perawat yang sibuk menyiapkan alat-alat medis, dan pastinya harus ada dong yang rela rebahan jadi pasien. Tanpa kolaborasi dari ketiga peran ini, skenario rumah sakitnya nggak bakal jalan. Di sini, anak-anak belajar bahwa untuk menjalankan simulasi yang seru, mereka harus saling mendengarkan, merespons, dan pastinya bekerja sama. Tapi tunggu dulu, keseruannya bahkan udah dimulai sebelum mereka main peran loh. Anak-anak justru diajak buat bikin properti mereka sendiri. Bayangin, mereka kerja bareng-bareng merakit stetoskop dari bando bekas, seutas tali, dan tutup botol. Keren banget kan? Setelah itu, mereka mengelompokkan kancing warna-warni berdasarkan ukuran, seolah-olah itu adalah obat-obatan dari apotek. Ini nih yang namanya melatih keterampilan literasi, numerasi awal, dan motorik halus secara bersamaan dalam satu kegiatan bermain yang sangat bermakna. Bagian 4. Kolaborasi penyelamatan dan keamanan. Skenario hari keempat.
Kalau di skenario rumah sakit tadi fokusnya lebih ke motorik halus dan komunikasi interpersonal, sekarang kita lompat ke skenario yang penuh aksi fisik dan energi tinggi. Coba kita bandingkan dua jenis kolaborasi yang seru ini. Di satu sisi, ada tim pemadam kebakaran yang bergotong royong memastikan kardus bergambar api tadi berhasil disemprot air sampai basah kuyup. Di sisi lain, ada tim polisi lalu lintas yang sibuk berkoordinasi mengatur jalan, supaya teman-temannya nggak saling bertabrakan pas lagi simulasi. Aktivitas yang padat aksi ini secara langsung menerjemahkan nilai gotong royong dari profil pelajar Pancasila ke dalam bahasa yang gampang dimengerti oleh anak usia 5 tahun, yaitu lewat bermain peran. Dan beginilah langkah-langkah guru menyalurkan energi anak-anak TK yang super aktif itu ke dalam kegiatan yang terarah. Daripada disuruh duduk diam, hari itu justru dibuka dengan senam motorik kasar. Anak-anak bebas bergerak menirukan gaya polisi lalu lintas. Baru setelah energi mereka tersalurkan, mereka diajak duduk tenang untuk bekerja sama ngebentuk rambu lalu lintas pakai plastisin atau Play-Doh. Ini benar-benar manajemen kelas tingkat tinggi, di mana energi anak dikendalikan lewat tahapan simulasi yang jelas dan mengalir. Masuk ke bagian 5, Karnaval Profesi, puncak acara hari kelima. Setelah 4 hari berturut-turut sibuk bikin stetoskop, madamin api kardus sampai mengatur lalu lintas, tibalah kita di hari Jumat. Ini adalah momen perayaannya, sebuah karnaval profesi. Coba bayangin visual kelasnya hari itu. Anak-anak ngadain peragaan busana mini, semacam fashion show gitu. Dan yang paling bikin salut, mereka nggak disuruh sewa baju mahal. Kreativitas mereka justru dipancing dengan memanfaatkan barang bekas. Mereka bikin kostum impian dari koran bekas atau kardus, terus dilanjut dengan bikin panggung boneka tangan dari kaos kaki nganggur atau kantong kertas. Mendaur ulang sampah jadi mahakarya kayak gini bener-bener sukses menumbuhkan kegembiraan bareng-bareng sekaligus kemandirian siswa. Dan bagian terakhir kita, penilaian bermain peran, mengukur keberhasilan secara alami. Sepanjang minggu, anak-anak asik tertawa, main air, bikin kostum, dan berakting. Tapi sebagai pendidik profesional, Ibu Windasari tetap harus mengukur pencapaian belajar mereka kan? Terus gimana dong cara mengevaluasi anak-anak yang lagi heboh nyemprotin air ke kardus tanpa ngerusak keseruan bermain mereka? Nah, poin krusialnya ada di asesmen otentik. Ini adalah evaluasi yang berjalan sangat alami. Guru nggak mungkin dong bilang, anak-anak, ayo duduk manis, kita ujian profesi. Gak gitu konsepnya. Evaluasi ini dilakukan secara mulus, nyaris tak terlihat karena menyatu langsung di dalam proses bermain itu sendiri. Jadi anak-anak sama sekali nggak sadar kalau mereka lagi dinilai. Lalu apa sih senjata rahasia guru di balik layar? Ada beberapa instrumen cerdas yang dipakai. Pertama, ada catatan anekdot, di mana guru dengan sigap mencatat momen-momen unik. Misalnya, pas ada anak yang biasanya pemalu, tiba-tiba berani mimpin teman-temannya di area rumah sakit. Terus ada penilaian hasil karya, guru tinggal fotoin stetoskop dari tutup botol tadi, lalu menganalisis perkembangan motorik halus si anak dari cara mereka mengikat talinya. Dan pastinya, ada checklist perkembangan untuk mastiin target literasi dan gotong royongnya tercapai. Semua ini direkam dengan rapi di tengah riuhnya tawa anak-anak di kelas. Semua langkah kolaborasi yang kita bahas tadi membuktikan satu hal. Bermain peran itu bukan sekedar buang-buang waktu atau kegiatan iseng belaka. Bermain peran yang dirancang dengan teknik simulasi terstruktur yang memang didesain untuk memancing kolaborasi anak-anak sebenarnya sedang membangun sebuah fondasi karakter. Lewat kegiatan ini, kita sedang mencetak calon warga negara yang sejak kecil udah paham bahwa setiap orang, apapun profesinya, punya peran penting di masyarakat yang layak banget untuk dihargai. Sebagai penutup, saya mau ngajak Anda memikirkan satu hal ini. Kalau cuma dengan modal kardus bergambar api dan botol semprotan air aja, kita udah bisa menanamkan nilai gotong royong yang luar biasa kuat hari ini. Coba bayangkan, dunia kolaboratif dan inovasi sekeren apa yang bakal dibangun oleh anak-anak usia 5 tahun ini di masa depan nanti. Simulasi yang mereka mainkan hari ini adalah cerminan realitas masa depan mereka. Terima kasih banyak udah ngikutin paparan kita kali ini, dan selamat mencoba menghadirkan keajaiban bermain peran ini di kelas atau di rumah Anda.